Di beberapa insiden, roh jahat ternyata bisa melekat atau terperangkap di suatu barang. Sebagai contoh, roh jahat yang terperangkap di dalam boneka Annabelle. Kali ini tim Serial Chillers akan membahas mengenai roh jahat yang terperangkap di dalam kotak anggur. Serial Chiller, jika Anda adalah pecinta horor, mungkin Anda pernah menyaksikan film berjudul The Possession yang dirilis tahun 2012. Film tersebut menceritakan kisah asli tentang roh jahat. Kejadiannya bermula di tahun 2001 saat Kevin Manis mencari persediaan untuk bisnis restorasi furniturnya. Saat itu ia menemukan sebuah acara lelang di pekarangan rumah yang menjual barang-barang antik milik seorang nenek berusia 103 tahun yang baru saja meninggal. Sang nenek sebenarnya telah meminta keluarganya untuk mengubur salah satu barang, yaitu kotak anggur tua bersama jenazahnya. Namun barang tersebut justru diikutkan dalam acara lelang. Kotak anggur tua tersebut lalu dibeli oleh Kevin Manis. Awalnya Kevin berinisiatif untuk mengembalikan barang tersebut karena merasa barang tersebut memiliki nilai emosional bagi sang keluarga. Namun sang cucu bersikeras bahwa Kevin harus membelinya. Seolah memberikan peringatan, sang cucu berkata bahwa neneknya selalu menutupnya dan menjauhkan kotak tersebut dari jangkauan karena ada Dybbuk. Dalam cerita rakyat Yahudi, Dybbuk adalah roh yang jahat dan gelisah yang merasuki kehidupan. Sebelum menyelesaikan transaksi, sang cucu telah memperingatkan Kevin untuk jangan membukanya, karena jika dibuka, hal buruk akan terjadi. Kotak Dybbuk sendiri sebenarnya adalah konsep dari mitologi Yahudi. Mereka percaya bahwa kotak Dybbuk dihuni oleh roh jahat bernama Dybbuk. Dybbuk dapat diartikan sebagai jiwa tersesat dari orang yang telah mati. Konsep kotak Dybbuk mirip dengan konsep lampu ajaib Aladin, di mana sang penghuni akan terjebak di dalamnya sampai seseorang melepaskannya. Oleh karena itu, penghuni kotak tersebut dinamai Dybbuk karena dalam bahasa Yahudi kuno atau Hebrew, Dybbuk berarti melekat atau menempel. Rumor-rumor mengenai kotak Dybbuk terbuktikan dengan kejadian demi kejadian aneh yang menimpa Kevin Manis setelah membeli kotak tersebut. Setelah membelinya, Kevin meletakkannya di ruang bawah tanah. Sebagai anak yang berbakti, Kevin berencana untuk memberikan kotak tersebut sebagai hadiah untuk ibunya. Yang Kevin tidak tahu adalah kotak itu sangat berbahaya karena dihuni oleh roh jahat. Ia membawa kotak tersebut ke tokonya untuk diperbaiki agar bisa memberikan kotak itu di hari ulang tahun ibunya. Saat membukanya, Kevin menemukan keanehan di dalam kotak tersebut. Di dalamnya ada 2 koin dari tahun 1925 dan 1928, rambut pirang yang diikat dengan tali, seikat rambut hitam, ukiran shalom yang ditulis di dalam bahasa Ibrani, sebuah gelas anggur emas kecil, 1 kuncup mawar kering, serta 1 tempat lilin dengan dasarnya yang berbentuk 4 kaki gurita. Di dalamnya juga diukir Shema yang diukir di bagian belakang kotak. Shema merupakan sebuah doa yang dianggap salah satu yang paling penting dalam ajaran Yahudi. Sejak itu, kejadian misterius terus terjadi, seperti lampu toko yang tiba-tiba menyala sendiri, serta pintu toko dan gerbang yang terkunci sendiri. Tak hanya itu, bayangan besar yang berlari menyusuri lorong pun terkadang muncul. Saat diwawancarai di salah satu program televisi, Ibu Kevin bersaksi bahwa saat membukanya, ia merasakan angin dingin dari kotak, seolah ada kejahatan yang keluar dari dalam kotak. Ia juga berkata sesaat setelahnya ia langsung mengalami serangan stroke. Kevin menemukan ibunya menatap kosong, tak berbicara dan terus menangis setelah membuka kotak tersebut. Selama 2 tahun, kejadian-kejadian aneh terus terjadi kepada Kevin dan orang-orang di sekitarnya. Adiknya mengaku ketakutan saat melihat pintu lemarinya terus terbuka sendiri. Saudara laki-laki dan ipar perempuannya mengaku mencium bau aneh yang keluar dari dalam kotak. Baunya seperti urin kucing dan melati. Tak hanya itu, keluarga Kevin juga mengalami sejumlah mimpi buruk yang berulang dari seorang wanita tua dengan mata cekung. Menurut kesaksian, kejadian paling mengganggu adalah saat saudara seorang pegawai toko meninggal karena bunuh diri. Tak lama setelah mengunjungi toko dan tak sengaja menjatuhkan kotak tersebut. Beberapa tahun setelahnya, pekerja tersebut
tersebut juga bunuh diri. Tak tahan dengan gangguan yang terus muncul dari roh penghuni kotak di book, Kevin akhirnya memutuskan untuk menjual kotak di book melalui eBay. Hal ini kemudian menggemparkan dunia dan barang tersebut menjadi barang legenda internet. Di tahun 2003, seorang pelajar bernama Losif Nitske membeli kotak di book. Namun 8 bulan kemudian ia menjualnya di eBay karena ia mengaku ia dan teman-temannya menjadi insomnia dan sering sakit-sakitan sejak ada kotak tersebut. Lalu seorang direktur Museum Osteopathic Medicine, Jason Haxton, yang merupakan pecinta barang antik dan artefak kuno, kemudian memutuskan untuk membeli kotak di book. Setelahnya ia mengaku banyak hal aneh yang menimpanya. Keanehan-keanehan yang ia alami ia tuliskan secara rinci di dalam buku berjudul The Book Box. Jason mengaku gatal-gatal ketika pertama kali memiliki kotak tersebut. Ia juga mengaku mengalami kejadian aneh seperti mata yang berdarah, serangan tersedak yang sering, hingga mimpi berulang tentang seorang wanita tua yang menyeramkan. Tak hanya itu, di tahun 2012, kejadian aneh juga menimpa para kru di tengah produksi film berjudul The Possession yang terinspirasi dari kisah Kevin dan kotak di book. Sang sutradara bersaksi bahwa lampu neon gelap tiba-tiba meledak, dan 5 hari setelah syuting selesai, semua alat peraga dari film hancur dalam kebakaran yang misterius. Terakhir, kotak ini dimiliki oleh seorang ghost hunter bernama Zak Bagans. Zak Bagans kemudian membawa kotak di book ke museum berhantu di Las Vegas. Sampai saat ini kotak di book masih menjadi salah satu daya tarik museum dan disebut-sebut sebagai barang paling berhantu dan terkutuk di dunia.